perguruan tinggi seluruh dunia bahwa Tapi yang paling menarik juga yang buat kita pasti akan ngerasa termotivasi juga bahwa topik kita 1 jam ini sangat menarik. Jadi belajar sepanjang hayat bersama UT. Nah, nih. Oke, jadi nanti kalau misalnya ada mau ikutan nimbrung, ngobrol-ngobrol bareng kita, minta kata bisa banget ya. Via telepon boleh, SMS atau juga WhatsApp di nomor yang sama 0822 85 046975. Oke, jadi sekali lagi 0822 85 046975, atau Anda bisa kasih like komen di live Facebook Radio Barabasa FM untuk pertanyaannya ya. Oke, Mitra Kota, kita udah bersama-sama nih dengan Direktur UT Pekanbaru. Alhamdulillah ini kesekian kali beliau hadir di sini. Ini perwujudan dari Deddy Corbuzier kalau kata kita. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Always Selalu fit. strong. Selalu strong, benar Iya Pak. Hari ini malam ini biasanya sore, tapi Ah. saya menyempatkan waktu. Biasanya saya gym 1 jam. Wow. Tapi karena ini Barabas jam 8, aduh, jalanan. Jadi di skip ya Pak ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Kita nanti besok masih ada waktu. Yes. Harus begitu. Iya dong Pak, itu kita apresiasi banget buat Bapak bahwa malam-malam juga masih melaksanakan tugasnya gitu. Oh iya, harus. Ini apa? Kita akan share ke para pendengar Barabas, pecinta Barabas. Iya. Ini kita bawa tamu istimewa. Yes. Selain Pak Iqbal ada yang istimewa lagi nih Pak ya. Jadi kalau Pak Iqbal tadi menginspirasi kita bukan hanya belajar sepanjang hayat tapi bekerja sepanjang hayat ya Pak ya. Sepanjang hari. Bukan bekerja, tapi itu baru seimbang. Oh gitu ya Pak ya. Bekerja, bersosialisasi, Iya. ibadah, dan jangan lupa olahraga. Setuju. Iya. Sehat penting ya Pak ya. Iya, dan Sangat. makanannya juga harus dijaga. Betul Pak, betul. Karena sekarang banyak yang mentah-mentah sudah PPKM, kemudian banyak work from home, pasti berat badan pada nambah. Nah itu yang jadi masalah di kemudian hari. Betul. Masalah berat badan. Banyak yang merasa tersinggung di sini? Enggak ya kayaknya ya. Oke, baik. Tapi ini tadi Pak Iqbal bilang ada tamu istimewa ya. Beliau ini adalah salah satu alumni dari UT Pekanbaru. Kita kata langsung kita sapa nih Pak Rudi Santoso STP, Sarjana Teknologi Pangan ya Pak ya tadi ya. Assalamualaikum Pak Rudi, saya boleh panggilnya Pak Rudi atau Pak Santoso nih? Rudi, Oh Pak Rudi, gitu ya Pak. Itu Judi. Pak Rudi. Pak Rudi sehat Pak Rudi? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Pak Rudi ini juga banyak banget pembelajaran yang kita dapat sama dia nanti. Kita kata tadi kita sebelum ini sempat brief ya bahwa aduh ini pasti akan menarik banget obrolan kita bersama Pak Rudi dan juga Pak Iqbal. Kita belajar ngomong atau juga ngobrolin tentang topik belajar sepanjang hayat bersama UT. Saya ke Pak Iqbal dulu nih. Kenapa Pak kita malam ini harus banget ngobrolin belajar sepanjang hayat bersama UT? Ya, terima kasih Mas Ali, pertanyaan yang bagus sekali untuk pembukaan talkshow kita. Jadi memang kita UT masuk ke perguruan tinggi itu tanpa melalui tes masuk. Iya. Jadi siapapun asal memenuhi syarat dia lulus SLTA, berapapun usianya, silahkan belajar. Dan tidak ada batasan waktu untuk drop out. Jadi silakan mau selesai seperti Pak Rudi, walaupun usianya sekarang sudah 60, 60, tapi beliau bisa menyelesaikan S1-nya selama 8 semester. Wow, tepat waktu itu artinya ya. Tepat waktu. Jadi dan ini adalah program studi yang cukup unik, cukup sulit karena memang sesuai dengan kebutuhan beliau. Beliau punya riset, punya produk herbal dan ilmu teknologi pangan itu support banget dengan inovasinya beliau. Nah ini kenapa kita angkat ini? Karena apa? Memang segala sesuatu teoritis, ilmu, kemudian apa yang kita pelajari, yang kita baca, pasti manfaatnya itu ada. Jadi jangan
meskipun jangan bahwa kuliah itu yang untuk memang belajar supaya nanti bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan UT membuka pendaftaran dari tanggal 12 Oktober kemarin sampai nanti Mas Ali kalau mengiklankan sampai 9 Februari. Ya, pendaftaran mahasiswa baru. Di sia.ut.ac.id. Sekarang aplikasi SIA sudah 5G. Wow, itu artinya apa, Pak? Wow, sudah 3 dimensi. Wow. Sudah 5G lah, sudah. Jadi kalau dulu bukan 4G lagi gitu, Pak? Bukan, kalau dulu kita harus sekali beres. Harus semua selesai, kalau enggak ngulang dari awal. Sekarang begitu Anda login, aktivasi, mendapatkan notification dan aktif, Anda tinggal misalkan hari ini sempatnya ngupload satu berkas, save aja, besok nambah lagi, itu nggak bakal hilang. Itu sekarang kita desain, jadi calon mahasiswa yang sudah registrasi, dia akan mendapatkan link sebesar pendaftarannya cukup 100.000. Wah, 100.000 mana deh? Sangat murah sekali. 100.000 Anda bayarkan di Mitra, Bank Mitra atau Alfamart, Indomart atau GoPay atau OVO, itu semua bisa. Dan Anda akan mendapatkan notification dan Anda bisa mendownload katalog, mendownload buku saku. Itu Anda pelajari nanti supaya apa? Para calon mahasiswa ini tahu UT itu apa singkatan dari sistem pakai semester, SIPAS, SIPAS non TTM, tutorial tatap muka, tutorial webinar atau web. Dia akan kita berikan narasi dulu, pemahaman tentang pembelajaran jarak jauh supaya pada saat nanti mengisi file yang sudah kita siapkan, dia akan paham, karena udah membaca tadi. Nah, sekarang sistemnya akan kita rubah gitu, dengan sistem yang siap baru sekarang. Wow. Jadi Bita Kota jadi di UT itu memang untuk pembelajaran yang daring-daring begini udah jadi pelopornya lah ya. Iya, saat ini kita sudah mulai IDX di ICE Institute, Merdeka Belajar. Jadi mahasiswa UT itu bisa belajar di Cambridge University atau di Harvard ya kemarin ya. Itu sudah ada yang belajar sana secara daring dan itu free. Dan di dalam negeri ada Pelita, kemudian ada UPH, IPB, ITB, UGM, dan UNAIR, ada 15 perguruan tinggi yang lain. Jadi teman-teman boleh mengambil mata kuliah misalkan Pak Rudi ngambil di UT teknologi pangan, tapi dia mau mendalami di bagaimana aplikasi untuk pemasaran produknya nanti. Belajar marketing di pilihan, mau di Pelita boleh, Pelita Harapan boleh, atau di UNER atau di ITB atau IPB, belajar langsung untuk fokus di agribisnisnya. Boleh. Gitu. Jadi sekarang Merdeka Belajar fleksibel. Itu maksudnya Merdeka Belajar ya Pak ya? Iya, jadi tanpa ada batasan banget. Tanpa ada batasan, sudah kita desain, namanya ICE Institute, International Shaper Education. Itu kantornya ada di Universitas Terbuka. Oke, jadi ini satu hal yang kemarin juga sempat jadi kabar terbaru dari UT yang kita share ya Pak Iqbal ya. Beberapa bulan yang lalu ya. Betul. Sekarang udah jalan ini. Udah jalan ya Pak? Udah jalan, udah. Sudah tutorial webinar yang kedua kalau nggak salah. Jadi sudah jalan. Jadi memang UT kalau menjalankan program langsung eksekusi, beresin, semua sistem udah siapin, kita yang di lapangan ready. Betul. Setuju Pak. Ya, ini Pak Rudi juga perlu kita kita tanyain kali ya Pak Iqbal ya. Oh iya. Ini tadi Pak Iqbal kasih tahu ke kita Bita Kota bahwa Pak Rudi ini berusia ngambil S1-nya di usia 60 tadi ya. Waktu S1-nya selesai. Selesai. Artinya berarti 56 berarti masuk S1 ya Pak ya. Masih kepikiran kuliah atau ngambil S1 di usia begitu, motivasinya apa ya Pak ya? Saya termotivasi karena saya dari dulu itu kepinginnya memang kuliah untuk dapat
sarjana. Oke. Ya. Hmm. Dulu kita kerja, Hmm. saya diterima di perusahaan, tapi begitu jalan nanti saya diambil formal itu untuk jatuhkan saya. Pendidikan formal saya untuk jatuhkan saya. Maksudnya Pak? Karena saya tidak punya sarjana, tidak punya S-nya. Jadi Anda itu nggak bisa pakai, padahal saya dibutuhkan. Saya di 2 perusahaan. Kualifikasi memenuhi, tapi Ya. tapi akademis, secara akademis nih Ya, gitu ya Pak ya. Di situ saya dijatuhkan. Tapi perusahaan Korea saya, we don't need your paper, we need your skill. Oh gitu. Perusahaan Korea, Orang Korea bilang. di Hyundai. Oh. Hyundai ya. Ya, di Hyundai. Ya. Oke. Jadi terus itu saya motivasi dengan diri saya ini. Sebenarnya saya kepinginnya minimum saya kalau bisa dapat dokter Hasih. Itulah. Kalau nggak bisa dokter seperti Bapak, dokter Hasih saya pengen. Dokter rasa itu maksudnya apa? Doktor honoris causa. Oh. Ya, kalau beliau seorang punya inovasi Aha. seperti apa, Yang punya dia punya skill apa yang memang tapi kayak ke profesor gitu. bukan. Jadi nanti dia akan di-hire oleh salah satu perguruan tinggi, dia akan diberikan honor anugerah sebagai honor honoris causa, Kehormatan gitu doktor ya. kehormatan. Jadi walaupun beliau tidak S3, tapi memperoleh gelar kehormatan. Wah, itu motivasi Bapak sekarang ya. Wah. Itu Jadi, luar biasa. memang Bapak cita-citanya kok bisa kesampaiannya itu di umur 56 tahun gitu loh Pak. Saya utamakan anak dulu selesai. Wah. Anak selesai, saya tidak punya beban lagi untuk anak. Nah, saya mulai menata diri saya. Wah. Ya. Jadi kalau saya punya prinsip belajar dari buaya sampai liang lahat. Betul. Itu yang saya terapkan pada diri saya. Jadi sampai hari ini saya tetap belajar terus. Oke. Nggak pernah saya berhenti untuk belajar. Wah. Padahal di UT ini satu sumbernya adalah bahan ajar masalah. Gitu ya. Iya. Nah ini dengan seusia beliau 56 waktu itu 56, 57, 58 sampai 60. Beliau kan harus membaca bahan ajar. Nah itu gimana Pak? Nah, coba. Saya itu belajar. Oh, masih kuat belajar gitu Pak? Iya, 56 saya tahun? buka RBV. Apa itu Pak? Ruang baca virtual Di UT? di UT. Oh. Di websitenya UT. Di website UT kita Double bisa. aplikasi. Jadi kita belajar buku dari mata pelajaran yang dikasih dosen. Dalam bentuk video gitu Pak? E-book. E-book. Oh, e-book. Jadi kita Oke. belajar situ. Saya pagi. Tapi kan tetap baca ya Pak? Iya, harus baca. Jam 4 pagi saya sudah mulai. Oh. Jam 4 pagi belajar sampai sekitar jam 6.40 menit saya mulai masak sarapan, mandi untuk siap berangkat kerja. Wah. Jadi Bapak kerja di mana sekarang Pak? saya sekarang di tenaga ahli di lapangan untuk proyek sekolah saya Kota Budi. Wah. Oh, luar biasa. Jadi Masih aktif bekerja di usia Masih. begini Pak. Nah, ini sebagai pengawas di proyek. yang kita apresiasi Mas. Ah. UT itu kan harus tidak bisa hanya membaca bahan ajar, tapi dia juga mahasiswa harus wajib tutorial online, tutor. Nah, kita tanya nih sama Pak Rudi. Iya Pak. Bagaimana akses tutor Pak Rudi? Iya. Kalau Bapak gimana mengaksesnya kemarin? Saya aksesnya melalui dashboard gitu. Iya, dashboard komputer ya. Jadi laptop. komputer, saya punya laptop itu lelesan, jujur deh. Nah, Orang sudah tak mau lagi, saya ambil, saya perbaiki Maksudnya sendiri. bekas Ya, orang. saya gitu ya? perbaiki sendiri. Saya modalnya laptop sudah dibuang orang, sudah tidak pakai, saya ambil. Itu saya perbaiki, saya servis, saya bongkar-bongkar, saya servis, tanya sama teman, ini ganti hidup. Ya ampun. Jadi itulah saya mulai belajar. Saya pagi searching terbuka, kemudian sampai jam sekitar 6.40 Iya. gitu. di situ kan ada diskusi Mas. Diskusi. Diskusi kita tanggapi. Oke. Kita berikan tanggapan di diskusi tutor online. Jadi tutor ini, tutor online, temannya seluruh Indonesia loh. Satu kelas itu 50 orang dari Sabang sampai Merauke. Iya. Jadi temannya dari mana aja waktu itu? Mas? Dari NTT ada, Kan? dari Sulawesi ada, dari Bangka ada, dari Aceh ada. Wah, luar biasa. Ya, Temannya nggak hanya di Riau saja. Ya, saya di Riau bisa pakai dengan teman. Ya. Dalam satu kelas itu begitu lihat
sudah kirim tugas, ya Pak ini dari mana udah tahu ya. Dan pasti ngobrolnya di satu dashboard itu. Iya, satu dashboard, satu kelas sih gitu. Iya, Satu kelas ya, ya. jadi saling menanggapi diskusi. Jadi saya tutornya memberikan suatu materi, topik diskusinya ini kita berikan salah satu ringkasan, kemudian kasus, silakan Anda tanggapi, langsung sama tutornya diberikan nilai dan tanggapan. Wah. Jadi seperti kita ngobrol-ngobrol di dalam suatu kelas tatap muka, namun ini secara virtual. Betul. Dan mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke. Yes. Dan sekarang itu bukan hal yang aneh lagi ya Pak ya. Iya. Karena apa-apa sekarang juga online. Iya. Main game juga partner kita bisa dari luar benua. Betul. Iya kan? Nah, ini juga uniknya UT ini bisa ujian dimanapun. Waktu masih belum COVID ya. Kalau sekarang COVID ini kan take home exam. Kita tanya aja sama Pak Rudi. Ujiannya waktu itu Pak Rudi waktu 5. Saya ujian di Jakarta. Numpang uji saya selesai di sini. Saya daftar di Pekanbaru. Kemudian saya minta numpang ujian, surat numpang ujian dari UT Pekanbaru. Saya bawa surat itu ke Jakarta, saya kasih ke sana, saya mau numpang ujian di Jakarta. Kenapa harus numpang Pak? Kenapa nggak di sini gitu? Saya dapat tugas Jakarta waktu itu. Jadi statusnya beliau masih DP-nya, dana pribadi masih Pekanbaru. Ya. Tapi apabila Pak Rudi ditugaskan ke Sulawesi atau ke Papua atau itu waktunya ujian, tinggal minta surat sama kita. Saya calling direktur UT di sana, tolong dibantu, Rudi Santoso, NIM-nya sekian, bantu ujian di sana. Siapkan. Nah, jadi nanti Pak Rudi akan menghubungi, sudah siap soalnya di sana, tinggal ujian. Jadi jangan sampai ujian itu nggak lewat. Kalau ujian lewat, nilainya nggak kuat. Bukan? Ya. Jadi kalau misalnya ada yang urgent begitu, tetap ada solusinya ya Pak ya. Aduh. Yang penting sebelum kita tahu misalnya saya bulan depan ini akan ujian, tapi bulan depan ini saya ada di Jakarta atau di daerah mana, tinggal minta surat aja dari UT Pekanbaru. Terus kita antar ke UT setempat, kita akan ujian di situ. Inilah jadi kenapa sangat fleksibel. Betul, sangat fleksibel. Itu dia Pak. Jadi fleksibel banget, itu selalu kita sounding juga bahwa UT itu kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, fleksibel juga, ya kan? Pembelajaran jarak jauh. Pengerjaan PR, tugas, itu kita bagi waktu aja. Mau kerja pagi, siap pagi atau malam. Ada waktu malam. Dicocokin sama kondisi kita ya Pak. Sudah siap, kita tinggal upload. Upload. Yang penting internet stabil itu aja. Betul ya. Sekarang main internet gampang. Saya selama kuliah saya kerjakan PR maupun tugas rata-rata 90 lebih. Ada 2 mata pelajaran saya dapat 75. Sisanya 80 ke atas. 82, 89, Itu udah dapat A ya? Belum. Belum. Itu dari tutornya. Tutor. Kontribusi nilai tutor itu 40% dari UAS. Gitu. Kalau kita dulu udah 80 udah dapat A deh. Jadi inilah fairnya UT. Jadi bantuan belajar itu bisa dari tutorial webinar, tutor, dan tugas mata kuliah atau TMK. Tutor kontribusinya 40%, tugas mata kuliah itu 30%, tutorial webinar 50% dari UAS. Syaratnya ujian akhirnya Rudi ini dia harus bisa mengerjakan soal minimal 30% dari jumlah soal dia benar. Baru layanan pendukungnya masuk gitu. Karena itu sesuai dengan standar International Council Distance Education (ICD). Jadi perguruan tinggi seluruh dunia membuat standar bahwa kita punya standar sekian untuk grading nilainya. Jadi luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi lah. Masih panjang ini. Masih banyak nih yang harus kita pelajari dari Pak Rudi ya. Dan banyak juga yang harus kita cari tahu sama Pak Iqbal nih selaku Direktur UT Pekanbaru. Kita jeda bentar Pak Iqbal.
Pak Rudi. Dan Mitra Kota, sekali lagi kita masih kasih kesempatan ya untuk Anda nanti yang ingin bertanya tentang topik kita, belajar sepanjang hayat bersama UT, atau Anda yang ingin bertanya tentang Universitas Terbuka Pekanbaru, boleh banget ya. Nomornya 0822 85 04 6975. Kita masih akan bareng-bareng terus sampai nanti jam 9 malam di Ngobrol Seru bersama dengan UT Pekanbaru. Kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang belajar sepanjang hayat bersama UT ya, dan Anda masih bisa banget kalau misalnya ada yang mau ditanya tentang UT atau mau tanya tentang obrolan kita belajar sepanjang hayat bersama UT ini ya, boleh di line telepon, SMS ataupun WhatsApp. Nomornya sama Mitra Kota 0822 85 04 6975. Sekali lagi 0822 85 046975, atau bisa via like komen karena kita sekarang live Facebook di Facebook Radio Barabas FM ya. Oke, masih ada Pak Iqbal selaku Direktur UT Pekanbaru, terus ada Pak Rudi selaku alumni dari UT Pekanbaru yang alhamdulillah sekarang udah bisa jadi sarjana sesuai dengan impian beliau sejak dulu ya. Dan di usia yang sebegini, jadi kita sangat amazing banget dengan S1-nya di usia 56 tahun mulai kuliah kan Pak ya, dan selesainya di usia 60 tahun. Orang udah pensiun, Bapak baru S1. Nah itu gimana Pak perasaannya Pak? Happy ya Pak ya? Bangga saya dengan itu. Saya dengan seumur ini saya masih mampu belajar itu ya. Sangat ya Pak ya? Oke. Betul, kita juga berpikirnya gitu sih Pak. Bapak di usia 50 tahun masih kepikiran buat ngambil S1 gitu ya Pak ya. Dan dari motivasinya udah dikasih tahu karena impian beliau dari dulu, tapi kenapa harus selama itu nunggunya, karena harus mengutamakan anak-anak dulu gitu ya Pak ya. Oh my god, jadi luar biasa banget nih Pak. Setelah lulus dari S1 di UT, ini apa manfaat yang didapetin dari kuliah dari UT Pak? Bapak ambil jurusan apa Pak? Saya ambil jurusan teknologi pangan. Makanya sarjana teknologi pangan ya Pak ya? Fakultas Sains FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Oke. Ini untuk teman-teman di seluruh Indonesia, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi Pak Rudi ini juga praktikum praktikum. Jadi proses praktikum saat pandemi itu semuanya kita pending ya Pak Rudi. Iya, pending 1 semester. Harusnya bisa dieksekusi di 2021 karena kita pandemi, awal-awal corona waktu itu kita semua close, laboratorium tutup, dan akhirnya Pak Rudi bisa praktikum dan menyelesaikan praktikumnya. Kita pun praktikum juga bekerja sama dengan Universitas Riau, praktikum fisika, kimia, biologi. Jadi jangan khawatir kalau mau kuliah di UT, praktikumnya di mana. Kita akan gandeng, kita sudah berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang memang laboratoriumnya tersedia dengan baik. Begitu juga pada saat itu Pak Rudi juga praktikum di Serpong. Di Serpong ya. Iya. Saya kerja di Jakarta, praktikumnya di Serpong. Oke. Karena di sana untuk fasilitasnya sangat mumpuni ya Pak. Iya, lengkap. Jadi UT bisa bekerja dengan siapa saja, bekerja sama. Jadi nggak perlu cemas. Anda dimanapun bisa praktikum. Ya, tapi komunikasi dulu dengan UBJ setempat. Kita akan praktikum di sini dan nanti kita akan siapkan segala sesuatunya. Kita akan survei laboratoriumnya sesuai dengan standar kita apa tidak. Begitu juga bahan-bahan praktikumnya harus ready. Dan Pak Rudi juga punya kewajiban harus punya laporan praktikumnya. Dan ini yang luar biasa. Pak Rudi ini belajar di UT dengan bahan ajar yang memang spesifikasi untuk teknologi pertanian dan diimplementasikan, dicoba punya inovasi. Ya, kita tanya ini. Ini gimana implementasinya Bapak Pak? Inovasinya Pak. Inovasinya saya ada produksi herbal untuk menolong sesama. Untuk diabetes. Gitu Pak. Untuk diabetes, mah, antin, prostat. Itu saya punya herbal. Saya produksi sendiri
cara dan ilmunya saya serap dari teknologi pangan, dari pelajaran teknologi pangan. Diadopsi, saya adopsikan dalam produksi pangan. Itu 100% bermanfaat di produksi. Mulai dari penerimaan bahan pangan dari lapangan, terus sortir, grading, pengecilan, pengeringan, penyimpanan, itu semua ada dalam produksi pangan herbal itu. Jadi herbal yang produksi itu bisa tahan lama dengan kita adopsi bahan ajar itu langsung bisa kita terapkan 100%. Wah. Jadi inovasinya luar biasa. Kenapa Mas Ali? Bahan ajar UT ini pengarangnya adalah para ahli yang expert atau expert di bidang itu. Jadi kita berkolaborasi dengan para pakar untuk membuat satu bahan ajar. Kenapa? Ini buat teman-teman Barabas. Bahan ajar itu bahasanya tidak sama dengan textbook. Bahasanya seperti orang ngobrol, seperti explore. Ini menjelaskan bahan ajar tentang ini, menjelaskan tentang ini, menjelaskan bab ini, modul 1 tentang ini, modul 2 tentang ini. Dan itu semuanya sudah dirancang, sudah ada analisisnya, kemudian tes soalnya, kemudian ada berikut kisi-kisi jawabannya. Semua sudah lengkap sana. Iya. Oke, betul. Nah, jadi itu pasti sangat memudahkan untuk Bapak juga ya, Pak Rudi ya. Tapi Pak Iqbal, ini kan Pak Rudi kuliahnya di usia 56 tahun. Ini relate sama topik kita malam ini, belajar sepanjang hayat bersama UT. Emang di kuliah di UT itu tidak ada batasankah akan usia gitu Kak? Karena di universitas saya sebelumnya kan yang masuk ke situ hanya boleh alumni 3 tahun terakhir dari SLTA misalnya gitu Kak. Tidak. Jadi UT itu dari fresh graduate lulusan 2021 yang kemarin April SLTA lulus, silakan masuk UT. Banyak dari fresh graduate. Teman-teman yang bidang ilmunya sebagai implementer, sebagai aktor di suatu kebijakan, dia mau mendalami lagi. Misalkan ada nih dia bekerja di salah satu perusahaan di Chevron waktu itu. Dia mengambil sudah S2 dan dia mengambil S1 ilmu hukum di UT. Saya tanya, Bapak kenapa ngambil S1 hukum di UT? Saya nanti pensiun jadi Chevron, saya bisa join dengan kolega saya yang pengacara, saya akan belajar ilmu hukum untuk menjadi seorang lawyer. Iya, ilmunya begitu. Nah, ini Pak Rudi juga begitu. Kenapa beliau mengambil teknologi pangan? Karena dia fokus bisa mengembangkan inovasi di dunia herbal. Karena inovasi di teknologi pangan, ilmu itu akan berkembang terus. Iya, betul. Kalau kita nggak pelajari, kalau nggak kita implementasikan, kalau kita nggak baca, nggak merekod, ketinggalan jauh. Itu. Betul sih, setuju. Makanya malam ini kita judulnya belajar sepanjang hayat ya. Dan Pak Rudi kita tanya juga. Di UT ada namanya skripsinya, itu tugas akhir program. Nah itu Bapak gimana tugas akhirnya? Belajarnya bagaimana itu? Tugas akhirnya saya kebetulan masih di Jakarta. Jadi saya ngerjakan tugas akhir. Tugas akhir dari kami Fakultas Teknologi Pangan itu tidak seperti di kuliah biasa. Kita dikasih tugas. Ya, silakan buka buku, analisis kasus, dikasih kasus ini, ya kita buku tuh bawa segitu banyak, tinggal buka. Apa yang dikasih tugas kita jawab. Tapi kita kembangkan analisis kasusnya sesuai dengan pola pikir kita. Karena tidak bisa jiplak kita. Tidak bisa jiplak. Karena nanti akan diperiksa sama korektor bahwa tidak boleh copy paste. Jadi memang harus menggunakan bahasa sendiri. Buku itu hanya sebagai bahan ajar, itu hanya sebagai pedoman. Misalkan teori X gitu, kita akan teori X adalah bahwa suatu saya di public policy itu adalah ada instrumen kebijakan. Siapa yang ngomong instrumen kebijakan? Nah,
itu kita bisa lihat, oh ini ternyata teorinya ini. Salah satunya misalkan 1, 2, 3, oke, kita kembangkan. Ya, benar. Ya. Oke. Dan itu mengalir begitu saja. Jadi waktunya 180 menit. Wah. 2 jam. 2 jam lebih ya. 2 jam lebih. Oke. Ya, 180 menit. Ya. Itu kita dikasih textbook itu kita buka hanya untuk pedoman. Kita nggak bisa sesuai ya. Nggak boleh copy paste. Kita kembangkan sendiri. Oke. Jadi itu sebagai pedoman. Jadi analisis kasusnya, ini kenapa UT desain begini? Memang ini kita dari apa nalar kita, imajinasi kita, apa yang daya kita ingat. Karena mata kuliah pendukung TAP itu ada 5 setiap prodi. Oke. Ada mata kuliah pengantar agribisnis, misalkan inovasi dalam teknologi pangan atau ragam pembelajaran misalkan. Itu akan diramu dalam sebuah soal kasus dan kita bisa menyelesaikan kasus itu dengan hati-hati, dengan tulisan yang baik, kemudian dengan jawaban yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis soal. Jadi nanti akan diperiksa oleh pemeriksa, dia akan punya pedoman penskoran, jadi tidak bisa ngira-ngira. Tulisannya juga harus bisa dibaca, ya, harus rapi, dan pelan-pelan dan memang benar-benar excited lah. Ibarat kita pun Pak Rudi waktu tugas saya program itu dibekali dengan tutorial online juga. Nah di situ udah berlatih beliau. Soal-soal tutor, dikerjakan tugasnya 1, 2, 3, itu harus dikerjakan. Nggak dikerjakan nggak ada nih. Gitu ya Pak ya. Wah. Menarik. Jadi ini pasti akan menginspirasi kita semua, Mitra Pataya, bahwa Pak Rudi yang notabene sarjana S1-nya itu di usia 60 tahun, Mitra Pataya, dan itu ditempuh di UT Pekanbaru tepatnya. Bapak berarti di wisudanya bulan berapa? Nanti kita tanggal 17 hari Minggu besok. Oh, Minggu besok. Di Rio TV nanti live di YouTube UT Pekanbaru. Betul. Nanti kita lihat tuh Pak Rudi akan pakai baju toga. Iya. Dia online Pak. Iya, fully online. Jadi nanti akan dipanggil. Fotonya Pak Rudi sudah di crop, sudah disandingkan dengan Pak Rektor dengan Pak Budeka. Nanti akan dipanggil. Iya. Rudi Santoso STP. Langsung dipanggil. Aduh Pak, akhirnya punya gelar sarjana. Itu gimana rasanya Pak? Ini kan Bapak bilang mimpi Bapak dari dulu kan? Dari semenjak dulu masih usia produktif. Saya jujur. Saya kuliah ini istri saya nggak tahu. Sampai saya semester 5 baru istri saya tahu. Nah loh. Karena saya setiap saya begitu cerita sama teman saya kuliah di bahasa daerah sini, waang labau tanah kuliah. Saya digituin sama teman-teman. Kayaknya kita juga baru pertama ketemu ya. Iya. Saya kuliah mulai daftar 2016. Baru inilah malam pertama ketemu sama Pak Direktur UT. Pertama sekali. Saya mulai kuliah 2016 2. Alhamdulillah ya. Setelah jadi sarjana baru ketemu sama Pak Iqbal. Pertama sekali. Itu tadi ceritanya masih nanggung. Semester 5 istri Bapak baru tahu, istri Bapak masih bilang gitu juga, bahwa masih kuliah gitu kan? Kuliah lagi gitu. Semester 5 masih ngomong. Yang penting anjing gonggong khalifah pulang. Kafilah. Betul. Jadi Bapak nggak peduli dengan omongan-omongan itu ya Pak? Saya dilecehin teman. Wah, nggak mau tanah kuliah lagi. Udah nggak pensiun. Saya semester 1, 2, 3 masih dilecehin. Masih dilecehin itu asal ketemu itu tuh. Semester 4. Wah, ini bener ini. Semester 5 setiap semester saya foto kasih lihat. Saya punya KHS. Nilai. Nilai. Oke, kasih lihat. Nah, begitu 6, 7, 8 saya di Jakarta. Saya daftar di sini yang 6, tapi saya mulai Jakarta waktunya belum. Dan begitu daftar, saya berangkat Jakarta. Jadi saya 3 kali ujian Jakarta. Jadi itu fleksibelnya UT, bisa ujian dimanapun dia bisa berdomisili. Makanya kuliah di UT itu bisa kapan dan di mana aja ya Pak Iqbal ya.
Jadi saya daftar yang semester 6, saya belajar di Jakarta. 7 saya daftar di Jakarta. Saya bisa daftar di Jakarta. Dan sekarang bisa kembali lagi Pekanbaru, ngambil ijazahnya di UT Pekanbaru. Dan langsung mendapatkan toga, dapat ijazah, siap untuk wisuda daring. Karena kita belum dapat izin untuk menjalankan wisuda tatap muka. Betul. Nanti Bapak bakal ngomong apa sama orang-orang yang sempat menggonggong itu, Pak? Mereka sekarang jempolin saya. Oh iya. Ini perlu dicontoh. Pertama mereka tuh Itu memang dia. betul. Betul, Pak ya. Ngecekin saya terus. Yes. Termasuk teman saya ini satu. Saya mau titip Bang Arun ini. Ini yang ngeledek saya. Oh, gitu. Sama Pak Gaul satu ini berdua ini ledek Mereka saya. mungkin bercanda-canda aja ya, Pak ya. Tapi saya tunjukkan Bahwa saya bisa. saya bisa. Betul, setuju, Pak. Itu dia tadi Karena belajar itu tidak pandang umur. Betul. Saya masih punya rencana lanjut S2. Waduh, Pak. Dan lihat Sikon juga. Sikon memenuhi, saya lanjut. Apalah daya kami yang S1 ini bisa menangis melihat Bapak kalau yang S2, Pak. Di UT memang belum ada S2 Fakultas Sains dan Teknologi yang yang teknologi pangan, tapi ada yang manajemen kelautan. Mudah-mudahan nanti UT 2022 sudah PTNBH. Apa itu, Pak? Perguruan tinggi berbadan hukum. Kalau sekarang kan masih PLU. Jadi nantinya UT akan lebih luasa, lebih kenceng larinya untuk membuka program studi dan menutup program studi tanpa harus mendapat persetujuan dari Kemendikbud. Karena prosesnya memang lama. UT akan lebih fleksibel, mau buka S2 teknologi pangan, semua bahan ajar disiapkan, sistem disiapkan, dosennya sudah disiapkan, lebih luas. Iya, mudah-mudahan kita segera ya, Pak ya. Mudah-mudahan ini memang langkah besar dari Pak Rektor, Pak Ojat dan Rojat, bahwa yang periode kedua ini udah harus sudah siap untuk take off setara dengan perguruan tinggi besar lain. Baik. Karena UT juga universitas negeri dan juga yang terbesar juga salah satunya di dunia ya, Pak ya. Oke, Pak Iqbal, ini untuk info bagi orang-orang yang ingin kuliah tapi mungkin ada keterbatasan. Untuk mereka boleh di-share tentang syarat untuk jadi mahasiswa di UT, Pak? Oke. Syaratnya mudah. Cukup legalisir ijazah, basah, di-scan berwarna. SLTA ya, Pak? Iya. Ataupun paket C. Iya. Jadi mereka yang nggak punya ijazah SLTA, paket C boleh. Kemudian tinggal diupload di sia.ut.ac.id. Ya, jadi pilihan program studinya ada di website kita di www.ut.ac.id. Semua tinggal mengalir saja, tinggal dipelajari. Kita membuat suatu aplikasi pendaftaran itu kita sudah melalui studi kelayakan. Mudah dipahami enggak? Mudah dilakukan enggak? Seperti halnya pada Pak Rudi, usia 60 tapi dia bisa mengoperasikan tutorial online, bisa mengoperasikan kemarin Techbook Excel. Itu berarti wujud bahwa fasilitas yang diberikan oleh UT, aplikasinya itu bisa dipelajari dan mudah untuk digunakan. Iya. Baik. Oke, Pak Iqbal, kita ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi ini udah segmen terakhir. Pak Rudi nggak berasa. Kalau misalnya obrolannya seru kayak begini, 1 jam itu emang berasa cepet banget lewatnya, Pak. Ya, Pak Rudi, apa pesan-pesan bagi mitra petani pendengar kita atau orang-orang yang seusia Bapak atau juga yang memang sekarang fresh graduate istilahnya, Pak, yang baru tamat SLTA atau SLTA tapi nggak kepikiran buat kuliah? Kalau pesan saya, jangan berhenti belajar seperti saya. Oke. Ya kan? Tapi ada yang bilang belajar kan nggak harus di bangku kuliah gitu, Pak. Belajar di UT itu fleksibel sekali. Mau sedang kerja, kita ada waktu asal masih bisa melihat melihat laptop itu, kita sudah bisa kerjakan tugas, bisa kerjakan PR. Fleksibel. Oke. Kenapa kita? Oke. Jangan mudah menyerah. Iya, jangan mudah menyerah. Dan yang penting konsisten. Ikuti rule kita, aturan kita. Tuton juga 8 inisiasi. Waktunya jangan dilanggar. Jangan sampai telat upload tugas. Pada saat ujian harus ujian. Karena tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa. Karena waktu ujian itu kita dilihat
pesertanya sudah kartu siap. peserta sudah itu ada kartu mahasiswanya tunjukkan. Dan semua bahan ajar, semua buku diletak di luar. Nggak bisa ada. Wah. Oke, pasti kalau untuk soal sistem nggak perlu diragukan lagi Iya. UT-nya ya Pak ya. Tapi Pak Rudi sekali lagi terima kasih sudah sangat menginspirasi malam ini. Sukses terus untuk semua proyek-proyek Bapak ke depan ya, termasuk proyek herbalnya yang bisa membantu banyak orang itu ya Pak ya. Selamat happy graduation nanti tanggal berapa Pak? Tanggal 17 Oktober. Oktober ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah dan menginspirasi ya Pak Rudi ya. Makasih sudah datang di Barabasa FM Pak Rudi. Nah Pak Iqbal apa nih yang ingin disampaikan ke Mitra Kota, silakan Pak. Oke, kali ini memang saya bawa tamu khusus Pak Rudi Santoso, Sarjana Teknologi Pertanian. Iya. Ini menginspirasi untuk kita semua. Anak-anak muda jangan mudah menyerah. Iya. Anak-anak muda jangan mudah gampang untuk terprovokasi. Mhm. Ke depan persaingan akan semakin ketat. Oke. MEA ini Mhm. sudah tahapan MEA sudah kita lalui, dan teman-teman harus punya jiwa kompetensi, jiwa fight, dan teman-teman harus punya tiket. Kalau ingin kompetensi global di masa akan datang, skill kuasai, dan juga legalitas ijazah harus punya. Iya. Karena apa yang disampaikan Pak Rudi, beliau skillnya oke, namun begitu ditanya mana ijazahmu, nggak bisa jawab. Oke. Nggak bisa jawab. Karena ijazah SLTA punya, tapi ijazah S1-nya. Karena di negara kita masih menggunakan legalitas ijazah sebagai pendidikan formal. Untuk Itu dia. kualifikasinya Iya, ya. kualifikasi. Oke, baik Pak Iqbal, terima kasih juga udah datang Pak Iqbal. Ya, sering-sering nih harus datang ke sini bawa tamu-tamu yang lain juga yang menginspirasi sama kayak Pak Rudi ini. Ini saya juga ketemunya Pak Rudi juga nggak Pak. sengaja dari Bu Hari ini. Ya di Instagramnya loh. Menarik nih gitu ya. Pak Iqbal kan konten kreator ya, jadi bisa ngelihat ini punya nilai nih buat ditanyakan. Untuk berbagi loh. Betul, Kita betul, tidak betul, ada betul, tendensi betul. apa-apa, tapi ini sebagai sebuah motivasi. Orang yang seperti Pak Rudi ini jarang. Betul. Jarang. Betul. Yes. Mungkin seusia Pak Rudi 60 dalam satu komunitas, komunitas ibadah maupun komunitas yang lain Pak Rudi, mungkin hanya one person atau two person Iya. yang memang benar-benar punya motivasi seperti itu. Sangat setuju. Ini mematahkan teori bahwa mahasiswa itu ya yang remaja-remaja ya kan Pak ya. Pasti kaget kalau dikumpulin yang mahasiswa maju ke depan, maju baru kaget dong semua orang ya Pak ya. Antitesis. Ini salah satu nanti wisudawan tertua. Iya. Di UT betul Pak. Pekanbaru. Di UT Pekanbaru. Ada yang perlu saya tambahkan. Saya dari adik kandung gitu, bersaudara kandung. 9, saya paling tua. Oke Pak. Saya paling tua. Baik. Oke. Punya semangat untuk terus belajar. Yang nggak ngalahin anak muda, yang ngalahin anak muda semangatnya ya Pak ya. Mantap. Oke Pak Rudi, sekali lagi terima kasih Pak Iqbal, makasih juga udah datang Pak Iqbal. Setuju banget dengan apa yang diobrolin oleh Pak Rudi atau juga Pak Iqbal bahwa belajar di UT tak ada batasan. Karena banyak yang bilang, termasuk ada tokoh Mahatma Gandhi kalau nggak salah bilang bahwa hiduplah seolah engkau mati besok, belajar seolah engkau hidup selamanya ya. Jadi setuju bahwa malam ini kita angkat topik ini nih, tamunya juga ada Pak Rudi. Kita bahas tentang belajar sepanjang hayat bersama UT ya. Oke, kalau butuh informasi lebih banyak tentang UT Mitra Kota bisa langsung follow Instagramnya di @utpekanbaru atau bisa langsung datang ke kampus UT Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad nomor 111 Pekanbaru. Teleponnya 0761 589 259 atau 589 261. WhatsAppnya di 0852 43 88 1616. Untuk informasi pendaftaran atau untuk informasi pendaftaran online bisa langsung klik sia.ut.ac.id atau bisa ke www.ut.ac.id. Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All. Pak Iqbal, sekali lagi terima kasih sudah datang. Pak Rudi, kemudian krunya juga dari Dr. Iqbal TV ya Pak ya? Ya, Oke. nah ini nanti akan kita upload. Iya. Kita bisa disaksikan di Dr. Iqbal TV. Jangan lupa subscribe dan share. Dan itu di Dr. Iqbal TV Iya. semua tentang
ke-UT-an ada di sana. Ada di situ Praktik ya, Pak. baik. Kemudian bagaimana strategi belajar, termasuk bimbingan konselingnya. Baik. Mereka yang putus asa, mereka yang patah semangat, kita bangkitkan semangatnya. Baik. Sudah kita buat video. Sudah banyak ya. Baik, kalau begitu jangan lupa di like,